Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azara Septi Safira, kelas Manajemen A semester 5, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka Kota Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Rantai Pasok. Pada pertemuan yang ke-9, bab ini membahas tentang e-commerce dan supply chain management. E-commerce yaitu menggunakan jaringan komputer, terutama internet, untuk melakukan transaksi jual beli produk, baik berupa barang maupun jasa, serta informasi. Hasil dari e-commerce berupa jangkauan operasional yang meluas maupun pelayanan biaya elektronik yang murah. Karena melalui e-commerce, maka informasi di antara kegiatan bisnis dan teknologi dapat cepat berkembang. Dalam terminologi e-commerce yang populer, transaksi yang dilakukan berdasarkan pada beberapa jenis yaitu 1. Business to business atau yang biasa disebut dengan B2B, biasanya diterapkan pada transaksi bisnis organisasi nirlaba atau pemerintah. 2. Business to consumer atau yang biasa disebut dengan B2C, berupa transaksi e-commerce di mana pembelinya adalah individu. Yang ketiga, consumer to consumer atau yang bisa disebut dengan C2C. Di sini konsumen menjual secara langsung ke orang lain sebagai konsumen individu melalui periklanan elektronik. Yang keempat, consumer to business atau yang bisa disebut dengan C2B. Dalam kategori ini, individu menjual barang dan jasa ke perusahaan. Manfaat dan keterbatasan e-commerce. Manfaat: 1. Biaya informasi lebih murah. 2. Akses 24 jam. 3. Mengurangi biaya komunikasi. 4. Kesempatan perluasan terbuka. 5. Meningkatkan fleksibilitas lokasi. Sedangkan keterbatasannya adalah 1. Kurangnya keamanan, reliabilitas dan standarisasi. 2. Kurangnya privasi. 3. Tidak cukup luas dalam arti transaksi masih lambat. 4. Kurangnya adanya kepercayaan karena integritas tidak terjamin. Sedangkan supply chain management yaitu pengelolaan berbagai kegiatan di dalam rangka memperoleh bahan mentah yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan transformasi sehingga menjadi produk dalam proses, kemudian menjadi produk jadi dan diteruskan dengan pengiriman kepada konsumen melalui sistem distribusi. Maka dari itu, supply chain management antara lain meliputi penetapan 1. Pengangkutan, 2. Pembayaran secara tunai atau kredit biasa disebut dengan proses transfer, 3. Supplier, 4. Distributor dan pihak yang membantu transaksi seperti bank, 5. Hutang maupun piutang, 6. Pemenuhan pesanan, 7. Informasi mengenai ramalan permintaan, produksi maupun pengendalian persediaan. Supply chain management digunakan pada suatu e-commerce dan dibagi menjadi 3 bagian yaitu upstream supply chain, internal supply chain, dan yang terakhir downstream supply chain. Supply chain management ini nantinya akan digunakan dalam e-commerce dan berguna untuk menyelaraskan serta menggabungkan kerja beberapa rekan bisnis. E-commerce supply chain management juga akan merupakan suatu penggabungan dari teknologi guna meningkatkan operasi dari suatu kegiatan e-commerce supply chain management sebaiknya. Untuk keberhasilannya sendiri tergantung kepada beberapa hal, antara lain 1. Kemampuan para rekan dan dalam menunjukkan suatu kolaborasi sebagai suatu aset yang strategis. 2. Visibilitas informasi. 3. Layanan kecepatan, biaya dan juga konsumen. Dan yang terakhir, mengintegrasikan rantai suplai agar bisa lebih ketat lagi. Untuk hubungannya sendiri terdapat pada teknologi yang mampu menyediakan suatu solusi pada suatu rangkaian persediaan. Solusinya antara lain pemesanan yang dilakukan pada internet, pemenuhan pesanan yang dapat dilakukan dengan cara yang instan, pembayaran secara elektronik yang mempercepat pemenuhan pesanan serta periode pembayaran, dan yang terakhir, perdagangan yang mengusung unsur kolaboratif di berbagai tempat. Pada bab selanjutnya di pertemuan ke-10 akan membahas tentang strategi supply chain management. Strategi supply chain management adalah penjembatan antara perusahaan dan pemasok.
Tentunya, perusahaan ingin menghasilkan produk yang terbaik untuk pelanggan mereka. Maka dari itu, perlu adanya tindakan seleksi pemasok atau supplier. Sebuah company harus bisa memilih mana source yang kredibel atau tidak. Strategi supply chain management yang perlu dilakukan perusahaan yaitu mengetahui tantangan internal supply chain management perusahaan, kemudian bernegosiasi dengan banyak pemasok, mengembangkan hubungan kemitraan, melakukan integrasi vertikal, membangun virtual company, membangun jaringan keiretsu, dan yang terakhir mengoptimalkan jaringan IT yang terlibat. Strategi yang diterapkan di dalam supply chain management terdiri dari dua aspek. Yang pertama yaitu menjalin hubungan baik dengan pemasok bahan baku dan dengan meningkatkan kualitas layanan untuk kepuasan pelanggan itu sendiri. Pada pertemuan ke-11, bab ini membahas tentang pengukuran kinerja manajemen rantai pasok. Pengukuran kinerja manajemen rantai pasok merupakan manajemen kinerja dan perbaikan secara berkelanjutan. Untuk menciptakan manajemen kinerja yang efektif, diperlukan sistem pengukuran yang mampu mengevaluasi kinerja supply chain secara holistik. Manfaat pengukuran kinerja supply chain yaitu melakukan monitoring dan pengendalian, kemudian mengkomunikasikan tujuan organisasi ke fungsi-fungsi pada supply chain, mengetahui di mana posisi suatu organisasi relatif terhadap pesaing, dan menentukan arah perbaikan untuk menciptakan keunggulan bersaing. Pengukuran kinerja rantai pasok. Fase pertama yaitu tingkat pertama pada hierarki proses model SCORE merupakan tingkat tertinggi di mana perusahaan menganalisis performanya sendiri, memberikan definisi umum dari 5 proses inti: plan, source, make, driver, dan return. Pada fase kedua, dilakukan pengukuran kinerja secara aktual rantai pasokan dengan menggunakan scorecards pada masing-masing perspektif. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan internal benchmarking berdasarkan target perusahaan. Pada fase yang terakhir yaitu fase ketiga, penilaian kinerja perusahaan yang berhubungan dengan rantai pasokan. Kinerja aktivitas diukur di dalam 7 dimensi, yaitu 1. Biaya yang timbul dalam suatu aktivitas, 2. Waktu yang diperlukan untuk mengajarkan suatu aktivitas, 3. Kapasitas seberapa banyak volume pekerjaan, 4. Produktivitas mengukur sejauh mana sumber daya secara efektif digunakan untuk merubah input menjadi output, 5. Kapabilitas kemampuan agregat suatu supply chain untuk melakukan suatu aktivitas meliputi reliabilitas, ketersediaan, dan fleksibilitas. 6. Utilisasi tenaga kerja pemakaian sumber daya dalam supply chain. 7. Outcome hasil dari suatu proses atau aktivitas. Pada pertemuan ke-12, bab ini membahas tentang supply chain management, customer relationship management, product quality, customer satisfaction, and structural equation modeling. Customer relationship management adalah strategi bisnis yang memadukan proses, manusia, dan teknologi. Dapat membantu menarik prospek penjualan, mengkonversi mereka menjadi pelanggan, dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada, pelanggan yang puas dan loyal. Tujuannya yaitu untuk mengetahui sebanyak mungkin tentang bagaimana kebutuhan dan perilaku pelanggan untuk selanjutnya memberikan sebuah pelayanan yang optimal dan mempertahankan hubungan yang sudah ada. Product quality menurut Kotler dan Armstrong. Produk quality yaitu bagaimana produk tersebut memiliki nilai yang dapat memuaskan konsumen baik secara fisik maupun secara psikologis, yang menunjukkan pada atribut atau sifat-sifat yang terdapat dalam suatu barang atau hasil. Kualitas produk merupakan hal yang sangat penting harus diusahakan oleh setiap perusahaan apabila menginginkan produk yang dihasilkan dapat bersaing di pasar. Customer satisfaction menurut Kotler pada tahun 2009, kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi atau kesannya terhadap kinerja berada di bawah harapan pelanggan tidak puas. Hal ini sangat penting karena dalam rangka membuat konsumen tetap setia kepada produk yang Anda tawarkan. Jika konsumen puas, tentu saja perusahaan Anda akan terus maju dan berkembang sesuai harapan dan keinginan.
Structural equation modeling merupakan suatu metode analisis statistik multivariat melakukan olah data. Structural equation modeling berbeda dengan melakukan olah data regresi atau analisis jalur. Olah data structural equation modeling ini lebih rumit karena structural equation modeling dibangun oleh model pengukuran dan model struktural. Salah satu alasan utama mengapa menggunakan metode ini adalah kemampuannya dalam menguji hipotesis yang rumit dan bertingkat. Dalam proses analisanya, ada penggabungan analisis regresi dan analisis faktor yang membantu menyelesaikan model yang rumit dan susah untuk diselesaikannya. Pada pertemuan ke-13 membahas tentang bab Supplier Relationship Management dan Supply Chain Management Performance. Supplier Relationship Management merupakan disiplin strategis di dalam merencanakan dan mengelola semua interaksi dengan pihak ketiga yang menyediakan baik barang atau jasa kepada perusahaan Anda, di mana Supplier Relationship Management ini digunakan untuk memaksimalkan nilai dari interaksi antara kedua belah pihak, yang bertujuan untuk dapat memanfaatkan hubungan supplier untuk menciptakan nilai dan profitabilitas di dalam bisnis. Jika dilakukan dengan tepat, supplier relationship management ini dapat menghasilkan efisiensi yang lebih besar, mengurangi biaya perolehan, dan mengoptimalkan kinerja di jalur distributor, sehingga manajemen hubungan supplier dapat mengurangi risiko, mengoptimalkan kinerja, mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi administrasi dan efisiensi orientasi. Supply Chain Management Performance yaitu proses pengukuran tingkat efisiensi dan efektivitas aktivitas atau strategi yang diterapkan oleh industri. Dari definisi ini saja sudah sangat jelas bahwa supply chain performance meliputi proses, pendefinisian, dan pengukuran kinerja rantai pasok suatu bisnis. Bidang ini memberikan peluang baru untuk dikaji secara lebih dalam untuk melakukan penilaian apakah strategi supply chain sudah tepat untuk dapat diteruskan atau tidak. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kurangnya dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.